Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan kenari mania dimanapun berada? Kembali kali ini saya Ko Hendrik hadir dari tempat breeding saya ya teman-teman. Oke teman-teman, menjadi peternak kenari dengan harapan kita bisa sukses itu ya. Sukses dalam peternak kenari seperti itu adalah harapan dari semua peternak kenari ya teman-teman. Jadi pada kesempatan atau konten saya kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari teman-teman yang banyak masuk. Ini soal kenari-kenari yang tidak mau melolo anakannya disebabkan ada kenari atau indukan kenari yang tidak mau makan telur, atau indukan kenari yang tidak mau makan pisang ya, atau makan ekstra puding yang lain. Ini menjadi penyebab salah satu kegagalan untuk peternak-peternak kenari, karena apabila kenari-kenari kita itu memang tidak mau makan telur, tidak mau makan pisang atau ekstra puding yang lain, ini sangat menyusahkan bagi kita ya, dimana nanti pada saat dia menetas, telurnya menetas, dia jadi tidak bisa melolo atau melolonya kurang maksimal sehingga menyebabkan anakan-anakan mati. Baik, untuk teman-teman saya akan memberikan cara atau tips bagaimana mengatasi kenari-kenari yang tidak mau makan telur atau tidak mau makan pisang dan ekstra puding yang lain. Bagaimana caranya teman-teman? Yuk simak terus video saya. Baik teman-teman, kita akan awali dari pada saat kita membeli betina siapan ya, atau membeli indukan. Misalkan kita membeli betina siapan, terus kita taruh di rumah sambil kita awasi, kita kasih ekstra puding telur ataupun pisang. Apabila kenari-kenari tersebut tidak mau makan pisang atau makan telur, baru nanti kita akan lakukan terapi. Jadi proses mengetahuinya jangan langsung pada saat dia menetas ya teman-teman. Jadi pada saat kita beli betina siapan, disitulah waktu kita yang tepat untuk mengamati kenari-kenari kita. Dan kenari-kenari yang bagus dia itu mau makan ekstra puding segala ya, maksudnya bisa telur, bisa pisang kepok, jagung, bahkan sayur. Itu kalau kenari-kenari tersebut mau makan ekstra puding yang kita sediakan tersebut, tentunya akan peluang lebih besar untuk dia menjadi betina yang pintar ya dalam meloloh anakannya. Apabila dia tidak mau kita kasih makan telur, kita kasih pisang tidak mau, kita harus segera melakukan terapi ya teman-teman. Terapinya seperti apa? Ini teman-teman, kita mulai apabila kita menemukan kenari-kenari yang seperti saya sebutkan di atas, kita harus mulai, contohnya adalah saat pagi hari ya. Misalkan kita mulai dari jam 4 pagi ya, jam 4 pagi itu kita ambil semua makanannya. Di makanan biji-bijian itu kita ambil, kemudian sisakan hanya air minum saja. Kemudian biarkan pada saat nanti jam 6 pagi kita jemur ya. Kita jemur di luar, di terik matahari. Tentu tetap kita terapi lapar ya namanya ya. Kita kasihkan minum. Kalau minum harus tetap dikasih ya teman-teman. Tapi kalau pakan yang lain, biji-bijian itu diambil dulu. Biji-bijiannya diambil dulu. Kemudian pada saat kita jemur, kita mungkin bisa memandikannya. Apabila untuk betina siapan ya, kita harus sering-sering memandikannya biar dia cepat birahi. Jadi selama di luar itu dijemur, kita mandikan, kita biar dia itu lebih ini ya, sinar mataharinya biar masuk ke tubuhnya atau menyerap ke tubuhnya ya, mencari sinar matahari. Untuk penjemuran yang baik teman-teman antara jam 6 sampai sebelum jam 10 ya, terserah teman-teman, bisa setengah jam, 45 menit atau 1 jam tergantung kebutuhan. Tapi kalau bisa jangan di atas jam 10 karena sinar matahari cukup terik ya. Nah, setelah kita lakukan penjemuran, kita semprot sudah mengering ya, dan kita rasa sudah cukup dalam kita melakukan penjemuran, tentu saja
Kenari-kenari tersebut kita angin-anginkan dulu atau ditaruh di tempat yang teduh ya, bisa di teras rumah atau apa. Lah disinilah waktu kita yang tepat. Jadi dia itu terapi mulai jam 4 pagi ya. Mungkin nanti pada saat nanti jam 10 gitu dia sudah mulai lapar. Jadi jam 9 atau jam 10 dia sudah mulai lapar. Tetap tahan, jangan dikasih makan biji-bijian. Kita bisa menyediakan ekstra puding berupa telur ataupun pisang kepok. Kita taruh seperti ini, nanti dilihat mana yang dia makan gitu ya teman-teman ya. Biarkan dia makan telur, biarkan dia makan pisang seperti ini. Dan rata-rata ini hampir sesuai pengalaman saya, ini hampir semuanya berhasil ya dengan terapi lapar seperti ini. Jadi dia akan makan apa yang kita sediakan. Pada saat dia lapar, dia akan makan apa yang kita sediakan. Contohnya ini adalah telur dan pisang. Dibiarkan dia memilih mana yang dia suka ya. Biarkan terus sampai dia kenyang. Kemudian pada saat nanti kalau kita sudah bisa lihat dia makan ya, pada saat sore hari baru kita kasih biji-bijian. Jadi biji-bijiannya jangan terlalu banyak teman-teman, cukup sedikit saja. Tetap kita kasihkan biji-bijian. Kemudian ekstra pudingnya yang tadi kita kasihkan biarkan dia dihabiskan. Kemudian lakukan ya teman-teman, lakukan itu setiap hari sampai dia benar-benar suka atau mau terhadap ekstra puding yang sudah kita sediakan. Apabila dia tidak mau, kita awasin. Kita harus mengawasi ya selama terapi itu. Apabila dia tidak mau makan sama sekali, berarti ya kita kembalikan nanti pada saat siang hari, kita kembalikan biji-bijiannya apabila dia tidak mau makan sama sekali. Tapi jarang terjadi ya. Selama saya melakukan terapi ini kepada kenari-kenari saya, jarang terjadi, bahkan tidak pernah kenari-kenari itu tidak mau makan ekstra puding yang kita sediakan ya dengan terapi ini, karena dia posisi lapar. Sama kayak kita, apabila kita posisi lapar, maka kita makan lauk apa saja akan terasa enak. Beda dengan kalau kita kenyang gitu teman-teman. Jadi terapinya itu lakukan setiap hari ya kepada semua kenari-kenari kita yang memang dia tidak mau makan ekstra puding. Biar nanti pada saat apabila ini sudah berhasil teman-teman, sudah berhasil kita lakukan, biasanya itu 3-4 hari sudah bisa. Bahkan punya saya ada yang 2 hari sudah normal kembali. Jadi apa yang saya kasihkan itu dia makan, dan ini akan mempermudah nanti pada saat dia sudah birahi, kemudian ada proses penjodohan dan dia bertelur, kemudian saat menetas dia mau meloloh anakannya dengan ekstra puding yang sudah kita sediakan, terutama telur burung puyuh ya. Ekstra puding yang wajib diberikan kepada saat kenari menetas sebelum usia 7 hari. Jadi telur burung puyuh ini wajib ya menurut saya diberikan sebelum anakan itu usianya sebelum 7 hari. Jadi setiap hari harus dikasihkan, dan tentunya akan sangat merepotkan kita apabila kenari-kenari tersebut tidak mau makan telur burung puyuh ataupun tidak mau makan ekstra puding yang lain ya. Karena kenari-kenari yang hanya dilolo dengan bijian ini akan, kalau dia baru menetas itu pencernaannya belum terlalu bagus teman-teman. Rata-rata kadang ujung-ujungnya anakannya akan mati karena indukannya tidak pintar melolong. Jadi sebelumnya sekali lagi terapi lapar itu harus diterapkan teman-teman saat membeli betina siapan ya, agar tidak merepotkan kita. Jadi jawaban itu yang saya berikan kepada teman-teman tentang banyaknya pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar saya maupun ke WA saya ya, yang menanyakan kenapa anakannya itu selalu mati karena indukannya tidak mau makan telur atau indukannya tidak mau makan ekstra puding yang lain. Itu yang sering dipertanyakan pada saya, dan semoga lewat video ini bisa membantu teman-teman kedepannya agar bisa lebih sukses ya dalam beternak kenari. Dan doa saya untuk teman-teman baik pemula maupun yang senior selalu sukses dalam beternak kenari, dan kedepannya makin mengangkat derajat hidup kita ya, dengan mungkin salah satu pekerjaan atau sekaligus salah satu sampingan kita yaitu dengan beternak kenari. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Malang, Jawa Timur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.